Kamu Saya jangan nggak gitu. framing, saya bertanggungjawabkan setiap kalimat yang keluar dari mulut saya itu saya bertanggungjawabkan. Dan saya siap untuk didebat, apapun temanya. Sebentar, ya. Sebentar. Iya. Saya akan meminta Anda tentang tadi perkawinan tadi. Iya. Ya. Kenapa? Anda langsung klaim bahwa itu Tuhan kami yang melakukan pernikahan. Lalu siapa? Itu alangkah Yesus yang melakukan pernikahan. Bentar. Alangkah bodohnya otakmu sehingga kamu mengatakan Yesus kami menikah. Sementara kalau dalilnya ada gimana? Loh, bukan berarti semua yang ada di Alkitab itu perkataan Yesus. Paham ya? Oke. Bukan semua perkataan Yesus. Oke, berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa kitab Anda juga ada isinya karangan orang-orang yang tidak berasal dari Yesus. Ya syukur. Lebih parah lagi berarti. Inilah orang-orang yang sebetulnya tidak tahu membaca Alkitab, tapi mau sok pintar. Kau ini di sini bukan mau dijadikan hakim ya atau dewan juri di sini. Kau bahas datanya. Udah sebentar. Kau ya. menghakimi orang. Nah, contoh, udahlah diam dulu. Contoh, Anda nonton sebuah film ya dari episode 100 episode ya. Anda menontonnya itu di tengah-tengahnya saja. Hanya 58 episode yang maksudnya saya tidak menguasai Bible gitu. Bentar. Jangan dipotong. Nanti juga saya nggak potong dengan bicara ya. Dalam sebuah film ya, Anda nonton, tetapi Anda nonton tengah-tengahnya saja. Ya. Sementara itu film itu ada 100 episode. Ya. Anda menonton tengahnya saja. Tiba-tiba udah mau habis, filmnya udah mau tamat. Lantas Anda langsung mengatakan bahwa film itu tidak betul. Sementara Anda tidak menonton dari pertama. Bagaimana bisa Anda menonton film itu tidak betul? Yang katakan betul, kalau Anda nonton dari pertama hingga akhir baru Anda mengambil kesimpulan. Begitu juga dengan cara membaca Alkitab. Anda harus membaca dari ayat pertama ya sampai habis. Jangan mencomot satu ayat aja, tapi ya gitulah. Siapa yang mengatakan saya baca hanya satu ayat? Contohnya tadi ya, ayat berapa itu tentang perkawinan. Anda langsung mengklaim yang mana Yesus melakukan perkawinan. Alangkah bodohnya kamu. Iya karena justru karena saya sudah baca semua. Kelihatan yang mana kamu itu itu alasan saudara aja untuk menutupi aib. Alasan dikatakan begini, kamu mengatakan alasan. Makanya semua yang kamu bawakan di sini cuma di room-room lain juga. Kamu itu kalau kamu hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan curhat. Kalau nggak sanggup turun. Saya butuh Kristen yang sedikit agak berakal. Kalau cuma curhat jangan di sini, di pasar. Saya butuh seorang Muslim di pasar jalankan. Jangan cuma keluar-keluar. Di pasar. Saya butuh. Pendetamu tadi malam kulipat-lipat lidahnya sampai otaknya jatuh ke lantai. Dasar pembohong kamu semua. Ya, tengok aja channelku Sukip 15. Ku buat malu pendetamu, pulang dengan rasa malu. Kurasa dia tidak akan naik lagi di komal-komal TikTok. Keluaran sampai habisnya, baru saya salut sama kamu. Ini kamu bertanya. Udah kau bantah aja, Bung. Bantah, jangan menangis. Saya bantah tadi kan. Oke, Bang Excel kita ganti dulu ya. Kasih Bang Roy dulu. Kasih Bang Roy dulu. Jangan Bang Roy nangis. Kalau lebih. sama saya jangan nangis. Iya, kalau Bang Excel mau nangis dulu di pojokan, nanti udah selesai nangis baru naik lagi. Ini aku kasih Bang Roy Sinaga dulu ya. Saya nangis, ngutang sama kamu. Udah, jangan nangis. Oke. Kita turunkan dulu, biarkan Bang Excel nangis dulu. Nanti udah selesai nangis baru naik ya. Ini aku baru dapat data tentang angka perceraian Kristen itu rupanya paling tinggi. Bahkan hampir 25% pernikahan dalam Kristen berakhir dengan perceraian. Jadi dari 4 orang, 1 orangnya cerai. Ya, bayangkan dari 100 orang, 25 orang Kristen cerai. Ya, silakan lanjut Bang Zuma. Iya, jadi saudara, ketika Anda bercerita tentang kitab saudara, kita udah tamat belajar Bible itu. Sampai kita bisa angkat bicara itu karena kita paham. Nah, kami sebagai apologet Islam itu ada di tengah-tengah kalian untuk meluruskan ajaran Yesus yang kalian bengkokkan. Kan ajaran kalian itu perintahnya jelas.
Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya kalian akan menginjili kami. Apa kami diam aja? Enggak. Kami akan menjadikan Bible itu sebagai senjata untuk menyadarkan kalian meninggalkan ajaran pagan, nyembah manusia itu. Itu kesimpulannya. Hadapkan saya dengan pendetamu yang menguasai Bible. Jangan yang bisanya cuma framing. Kita butuh yang berilmu gitu loh, supaya orang-orang itu tahu di bawah, oh ternyata agama kita memang agama framing, agama yang tidak jelas, agama yang cuman asumsi melanti anak orang sebagai Tuhan. Itu yang kita butuh. Buktikan Yesus itu Tuhan. Karena kenapa? Agama Yahudi tidak pernah menjadikan anak Maria itu sebagai Tuhan. Hanya agama Kristen yang menjadikan anak Maria itu sebagai Tuhan. Nah, teman-teman Kristen, sabar. Nah, teman Kristen yang ada di Indonesia ini hanya korban aja. Kenapa jadi korban? Karena mereka tidak paham Bible. Yesus itu adalah Tuhannya kalian. Jangan lagi sangkut pautkan dengan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tuhannya Kristen adalah Yesus anak Maria, yang supaya dianggap Tuhan, maka meminjam kitabnya orang Yahudi, ditempelkan di kitabnya. Itu Anda harus pahami itu. Dan saya bisa buktikan Yesus itu adalah Tuhan independen buatan Paulus untuk Kristen di luar Yahudi. Jadi hadapi saya dengan ilmu, jangan curhat. Silakan. Ya dibuka, Bang. Sorry. Ya, assalamualaikum buat Ustaz Alwan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Moto juga. Insyaallah. Laki Moto. Cuman satu Kristen yang bisa mengalahkan saya diskusi. Pak Pipo. Ya, betul. Hanya itu. Betul itu, betul. Wah, udah asik itu. Oi, Bang Roy, jangan nyanyi. Sakit telinga kita. Ya, bisa dijawab atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, minta tolong nih. Ada Pak Framing nih. Shalom Pak Framing. Nggak sanggup dia rupanya Pak Framing. Bisa dibantu Pak Framing? Sanggup Bang. Iman itu bukan untuk dikeluar-keluarkan Bang. Imanmu, imanku. Habis itu kamu menginjili kami dengan imanmu. Yang nyembah anak Maria itu. Siapa yang menginjilin abang? Dari tadi saya nggak ada menginjilin abang. Mau saya cium abang. Kalau mau praktek dulu dia sebelum di surga mungkin Bang. Mau latihan dulu dia. Cuman kudus. Ayo Bang Framing mungkin bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya bagi Kristen, gak ada yang lain. Jadi jangan disangkut pautkan lagi dengan Tuhannya Yahudi. Ya gimana akhi, lanjut. Atau mungkin akhi Zuma mau jadi laki-laki murahan, mau dicium sama si siapa itu tadi? Roy Sinaga. Aku kasih sama sama si Roy. Dia kan jadi laki-laki murahan. Nah, dia mau training, mau latihan dulu sebelum di surga. Kan tadi dibilang di surga bakalan jadi pengantin. Biasa itu training namanya. Mungkin Pak Framing simulasi. Simulasi. Bagus juga simulasi. Gimana Pak Framing? Saya nggak mau berdosa gara-gara ini. Pak Framing buktikan, saya membantu Anda untuk membuktikan bahwa Tuhan Kristen itu adalah Yesus, bukan yang lain. Sudah malas. Intinya Tuhannya Kristen itu satu, bukan tiga. Yesus nggak perlu dibela. Tuhannya Kristen itu Yesus, titik. Nggak ada yang lain. Jadi Herdi itu betul dengan mengatakan Tuhan Kristen itu satu, yaitu Yesus. Ya kalau Pak Framing udah nggak sanggup dia bela Tuhannya karena memang nggak bisa dibela. Bagaimana ceritanya manusia dilantik jadi Tuhan ya? Susah lah. Kalau mau lantik Tuhan itu yang kayak Superman, Superboy, Satria Baja Hitam, nah itu lebih bagus. Salah Superman sama dia masalahnya Bang. Orang mati bisa dihidupkan, air bisa dirubah jadi anggur. Superman tidak mati dia, Superman tidak dibunuh sama lawannya. Kalah sama dia. Gini, maksudnya gini Bang Roy Sinaga, apa gunanya bisa ini bisa itu tapi akhirnya mati, begitu kan Bang Zuma? Iya, jadi tumbal juga dia di atas tiang. Mana? Abang bisa bayangkan yang dia alami, nangis abang. Yang dialami Isa Bang ya, nangis. Nangis kan itu cerita dari film.
Drama. Nabi Isa itu selamat, enggak ini, enggak Bagus apa-apain. nonton film India, Bang Rosinaga. Kenapa dulu Rasul itu nggak menciptakan kitabnya sendiri? Kenapa harus mengambil dari Injil? Kalau saya Bro Rai, kalau saya ya, sesedih-sedihnya film Jesus itu ketika disalib, lebih sedih lagi saya usai makan tidak merokok itu. Iya. Itu saya lebih sedih malah. Lebih sedih lagi kalau menemukan tidak ada ajaran Yesus Kristen. Tidak seperti Isa Al-Masih, nggak punya nafsu dia, ya. Nafsu untuk duniawi tidak ada. Nafsu kita ini manusia tinggi, manusia Banyak cerita. tinggi. Nah, Anda ingin mengatakan Yesus itu impoten gitu maksudnya? Hah? Bilang. Nah, kamu mengatakan tidak punya nafsu. Kayak Bisa melawan setiap hawa nafsu, godaan setan bisa dilawannya. Kenapa dia nggak bisa melawan rasa laparnya? Apa bilang nggak bisa dilawannya rasa laparnya? Waktu pencobaan itu, ya di gua. Apa setan bilang? Ini batu, kau kan lagi lapar, rubahlah jadi roti. Hah? Ada nggak dibuat dia? Tahu dia itu godaan iblis Terus setan. Kenapa pohon ara itu dia kutuk hanya gara-gara bukan musim buah ara? Kenapa? Udah lah Bang ya, mending saya baca kitab saya daripada debat sama Bang. Assalamualaikum. Udah jangan kemana-mana dulu, sinilah lihat framing dulu. Bukan Bang Juma ini asik debat aja, apa yang abang dapat si Bang Koin? Mau Bukan, nyari orang koin mualaf. aja Bang. Orang mualaf kok. Jangan, kalau mau cari koin, mau cari uang dengan hal seperti ini dosa Bang. Ya, Banyak orang Mending tersadarkan abang kerja. meninggalkan penyembahan kepada manusia. Ya, kalau cuma cari koin Bang Roy Sinaga, Bang Zuma itu udah berlebihan. Bahkan banyak sekali orang yang menawarkan ya, menawarkan langsung ke Bang Zuma, dan Bang Zuma juga ya nggak perlu gitu yang gituan gitu. Di sini berkat diskusi-diskusi berapa banyak yang sudah mualaf, ini yang kita kejar, yang kita cari. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa nih satu orang ya? Orang siapa Bang? Ya, kalau dia jadi setan kau nggak berdosa Bang. Setelah kau mualafkan, kau bimbing yang betul Bang. Ya enggak lah, karena setelah mereka mualaf, dia meninggalkan ajaran Paulus. Ajaran Paulus kan itu ajaran antikristus. Itu abang lah bilang sama orang Katolik sana sama Paulus, abang ke Roma, abang berkolom Itu Paus, woi. Salah. Itu Paus, bukan Paulus. Apa nih anak? Iya, abang secara tidak langsung bilang mereka, ya. Kalau abang berani, bukan keluar-keluar di TikTok ini bang cari koin. Kalau mau uang itu kerja, kayak Ustadz Abdul Somad, nah itu betul dakwah yang benar. Kalau abang memang ilmu agamanya ya jago ya, melebihi Ustadz Abdul Somad, tiru dia bang. Beda. Cara dakwah orang kan beda-beda. Kalau Bang Zuma ini spesialis mendakwakan orang-orang yang masih menyembah kepada anak orang agar tersadarkan. Buktinya udah banyak orang yang memutuskan meninggalkan ajaran penyembahan orang itu, Bang Roy Sinaga. Dan kita harap Bang Roy Sinaga juga bisa ikut. Itulah kenapa kita tulis semua udah pada mualaf nih, kalian kapan? Itu yang kita harap. Ya ini udah Allah, istighfar pula deh nih. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Aku tanyalah Bang Roy Sinaga dulu ya. Buat apa Bang Roy Sinaga itu menyembah anak Bu Maria? Kenapa? Buat apa coba? Dialah jalan bang, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Itu jelas sama kayak yang diimani kalian bang. Di akhir zaman, di masa dia penghakiman, dia turun, abang mengimani dia disuruh. Benar nggak? Ya kita dengar dulu penjelasannya Bang Zuma. Ya jadi klaim dari Bang Roy Sinaga, dia ikut Yesus karena Yesus yang akan menghakimi di hari kiamat.
Dialah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Allah Dengar dulu, kalau tidak melalui Dia. sabar dulu. Apa yang Yesus kemudian katakan di Yohanes 12:48? Bisa kamu baca? Bisa? Bisa kamu baca? Ada Bible di situ. Bacakan saya Yohanes 12:48. Kalau baca sepotong-sepotong bang, udah bang capek saya bang. Gimana ceritanya? 100% tak akan tergoyahkan daripada yang lain-lain. Dengarkan. Oke, saya membacakan. Saya yang bacakan. Oke, saya membacakan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bukan Yesus yang menghakimi, tetapi Allah melalui firman yang Yesus terima dari Allah, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Firman itulah yang akan menjadi hakim. Contoh, ketika Yesus menerima firman, di mana firman itu disampaikan kepada Yesus untuk disampaikan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, apakah Anda umat Israel? Karena ini firman yang akan menjadi hakim, perkataan Yesus yang akan menjadi hakim, bukan Yesusnya. Bukan antara disembah dan tidak disembah, tetapi antara ditaati perkataannya dan dilanggar perkataannya. Ada enggak perkataan Yesus, sembahlah aku, makanlah babi, ibadahlah hari Minggu, jadikanlah Paulus rasul? Ada enggak? Jadikanlah kitabnya Lukas sebagai kitab suci, surah-surah Paulus sebagai kitab suci? Ada enggak? Enggak ada. Jadi firman yang akan menjadi tolak ukur keselamatan kalian nanti. Kalian dihakimi, berdiri berbaris. Wahai Roy, firman siapa yang kamu dengarkan sampai engkau menuhankan aku? Apa jawabmu? Firman Utina, firman penjual es cendol. Gak ada firman yang Yesus terima dari Tuhannya agar Yesus sampaikan kepada manusia untuk menuhankan dirinya. Makanya di Al-Quran itu beliau ditanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Roy untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Seirama dengan Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang saya tanya samamu ketika kau dihakimi, wahai Roy, tiap minggu kau pergi ke tempat gereja, di situ perkumpulan orang-orang tidak bersunat, perkumpulan pemakan babi, pelahat guguk. Siapanya yang memerintahkan kau melakukan hal seperti itu? Apa jawabanmu kira-kira? Nah, nggak semuanya umat Kristen makan babi bang. Saya iya, tapi tidak bersunat. Tapi tidak bersunat. Nah, saya disunat bang di hati, bukan di peler. Ya, bang? Bukan di peler, bukan di peler. Ya, menurut abang, umur 8 hari disunat, apanya yang disunat? Pelernya. Tunggu dulu, ini dulu standarnya, jangan lari kemana-mana. Ini standarnya nih. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang telah kukatakan. Itulah Isa Al-Masih bang, firman yang hidup, yang dari kamu Allah. Larikan ke situ. Siapa bilang? Bang, dia sakit ini mungkin bang, kena sakit empedu dia. Itulah dia sunat hati itu. Ada sakit dia kemarin mungkin. Kena batu empedu oleh Sinaga. Yang penting itu bang, disunat hati kita bang. Biar apa? Taat kepada yang diperintahkan Allah. Nah makanya saya tanya, kita buktikan siapa yang engkau taati sampai kau menuhankan anak Maria. Siapa yang kamu taati? Kau ingin mengatakan saya mentaati Allah? Di mana Allah mengajarkan, memerintahkan menyembah anak Maria? Di mana dalilnya? Dalilnya hanya ada di Kristen, di Yahudi tidak ada. Apa dalilnya itu? Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan dan apa yang dikatakan itu dibenarkan oleh hatinya, maka dia akan diselamatkan. Jadi yang Anda taati siapa? Paulus.
Orang Yahudi sudah diwanti-wanti, murid Yesus sudah diwanti-wanti agar waspada kepada Paulus. Karena kamu bukan orang Yahudi, kamu tidak waspada kepada Paulus. Malah di dalam tubuhmu itu ada rohnya Paulus. Paulus yang kamu katakan Roh Kudus itu bukan Roh Kudus. Yang ada di dalam tubuhmu itu ada rohnya Paulus. Yang mengajarkan kamu makan babi Paulus, yang mengajarkan menyembah Yesus Paulus, yang mengajarkan 3 Tuhan Paulus, yang mengajarkan ibadah minggu Paulus, yang mengajarkan Natalan Paulus, semua Paulus. Jadi roh yang ada dalam tubuhmu itu rohnya Paulus, bukan Roh Kudus. Rohnya Paulus. Kalau saya Kudus, Bang. Saya Roh Kudus. Nggak saya mungkin. Sudah menjauhkan Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dengarkan. Roh Kudus itu roh suci. Di dalam Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang najis yang tidak bersunat nonotnya, haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak dipotong nonotnya masuk ke bait suci. Wahyu 21 nomor 27. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Jadi roh apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu kalau bukan roh Paulus? Roh apa? Roh Kudus. Nenekmu kiper. Mana ada Roh Kudus? Dulu, Abang. Ini aku tanya dulu dia. Menurut Abang, ada nggak manusia yang bisa menatap matahari tanpa silau? Banyak. Ada beberapa aliran perguruan. Banyak. Buktikan Bang, jangan cuma di mulut. Maksudnya, Yang orang Medan siapa ada Bang kenal? Lugat Tambunan malah dia bisa telat matahari. Itu cuma omong kosong, Bang. Alah, ya. Kok bisa pula kau katakan omong kosong? Bang. Tanya aja Lugat, kau nggak percaya. Saya bisa menatap matahari. Roh Kudus bersama saya, Bang. Roh Kudus pula ukurannya tatap matahari. Ya. Ya bisa lah, Roy. Orang lu buta mau gimana? Roh Kudus itu, Saudara Roy, Roh Kudus itu pekerjaannya bukan kayak setan kayak gitu. Roh Kudus menurut Yesus mengajarkan tentang hal-hal yang akan datang. Coba saya tanya. Itu yang diajarkan, Bang. Bukan cuma Abang keluar-keluar, tapi iman dan perbuatan saya jalankan. Iya, tapi kalau iman buta kan percuma. Yang mau dibahas ini Roy bukan masalah iman, tapi dalilnya apa? Kamu ikut siapa sebenarnya beriman itu? Kamu ikut siapa? Itu yang sedang dijelaskan sama Bang Juma. Kalau cuma iman sekedar iman, ya oke lah, kamu ini anak yang patuh. Ya, anak yang patuh dengan iman kamu. Tapi kamu ikut siapa? Takutnya salah jalan. Ini yang sedang diajarkan Bang Juma. Jalanku Isa Al-Masih atau betul nggak Isa? Yakin nggak? Yakin nggak? Inilah sedang dijelaskan. Dengar dulu. Ya lanjut. Dan shalom untuk Bang Salib. Yohanes 10 nomor 27 kamu dengarkan. Aku mengenal pengikutku. Pengikut loh. Yesus bercerita tentang pengikutnya loh. Mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Perkataan siapa yang Anda dengarkan sampai Anda mengatakan dia mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Perkataan mana? Siapa yang Anda ikuti dengan mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan datang dalam rupa manusia? Itu perkataan siapa yang Anda ikuti? Yesus mengenal muridnya. Muridku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda dengarkan sampai Anda mengatakan Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang Anda dengarkan? Itu Abang yang bilang mati terkutuk, ya. Loh, jangan dipungkiri data yang ada dalam kitab Saudara, Galatia 3 nomor 13. Bang, mungkin suruh dia buka dulu, Bang. Setiap kasih ayat kasih dia buka dulu, karena kalau enggak dia nih cuman enggak terima aja, tapi kalau udah baca mungkin bisa terima dia nih. Yang pasti. Coba Anda baca. Ya, buat pendengar semua, enggak ada yang sudah set. Tunggu, tapi tadi kayak kita bahas ayat ini dia masih mau baca kok. Mungkin pelan-pelan, Bang. Ini soalnya agak lambat orangnya. Ya silakan, Bang. Bang, Abang jangan menilai Abang, nanti Abang jumpa saya bingung, lari, agak lambat Abang bilang. Muridnya Lugat Tambunan ini. Kenapa aku lari, Bang? Abang bawa parang rupanya. Enggak perlu bawa iman aku, Bang. Bawa iman. Bawa iman kok lari orang? Iman apa itu? Kok bisa buat lari orang? Sekarang Abang dekat aku nggak percaya, Bang. Hah? Ya. Karena
Roh Coba Kudus buka ada sama kamera aku, Bang. dulu, coba buka kamera kita lihat. Jangan sampai kamu seperti malaikat yang di surga, berkepala satu, berwajah empat. Yang pasti aku nggak tukang koar-koar kayak abang, saling menjatuhkan. Loh, Ya, apa pula saling menjatuhkan? Kalian tak berdaya menghadapi ajaran Yesus yang diajarkan Bang Suma, kalian nangis. Bang Preming aja itu sudah sementara diimpus dia. Bang. Dia itu nggak perlu dibela, biarlah kami dikenal dari buahnya. Bukan dari koar-koar. Mungkin yang disangka Kristen itu bahasanya jadi pengikut Yesus itu ngintil dari belakang begitu, dan murid-muridnya itu ngintil dari belakang, itu mungkin begitu yang disangka. Yang dimaksud mengikuti itu apa yang menjadi perintahnya dan apa yang jadi pekerjaannya, itulah yang dilaksanakan. Itu dikata mengikut. Betul. Bukan mengikut mengintil dari belakang, ngeten dari belakang, bukan ngekor gitu, bukan. Aduh. Oke, coba kita tanya dulu gini Bang Roy. Itu nggak bawa kitabnya sendiri gitu loh. Kenapa harus Injil, Taurat? Saya jadi perdebatan sehingga seperti ini sekarang gitu loh. Kenapa ada yang nggak bawa kitab sendiri? Kenapa harus Taurat itu yang dijadikan kitab dengan dalil penyempurnaan kitab tuh? Oke. Nama-namanya. Oke, ini lu tanya gak Roy? Ini lu lagi tanya ya biar dijelasin. Mana tahu setelah dijelasin lu sadar ya. Oke, silakan. Oke, Al-Quran menjelaskan begini. Di dalam surah Al-A'raf, kami umat Islam memahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Insyaallah dalilnya kayak begitu. Apa kata Allah? Telah kami tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Ini Allah memerintahkan Nabi Musa berpegang teguh kepada Taurat dan juga umatnya. Berarti Taurat itu hanya untuk umat Israel. Ulangan 33 nomor 4. Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, yang di Islam mana ada kitab Taurat? Di Al-Quran mana ada kitab Taurat kami gunakan? Al-Quran tidak ditempel dengan kitabnya orang Yahudi supaya dianggap sebagai firman Tuhan. Ya, buku-buku yang ditulis oleh orang nggak jelas di agamamu itu ditempelkan kitabnya orang Yahudi meskipun dalam bentuk terjemahan. Apa tujuannya? Agar dianggap buku-buku yang mereka tuliskan, karangan-karangan mereka itu agar dianggap sebagai kebenaran. Apa haknya orang Kristen mengambil perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, padahal itu adalah perjanjian baru? Apa haknya orang Kristen mengatakan kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama, padahal yang mereka katakan perjanjian lama itu sebenarnya adalah perjanjian baru? Yeremia 31 nomor 31. Aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Hayo, apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi yang Kristen katakan perjanjian lama, justru itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi. Siapa Kristen ini? Mengklaim kitabnya orang yang adalah perjanjian baru Tuhan sebagai perjanjian lama. Siapa? Kalau bukan antikristus, penyesat, perpanjangan tangan setan. Jawab saya pakai ilmu. Ayo. Oke, saya jawab. Yang pasti Rasul itu Bang juga keturunan Bani Israel. Siapa keturunan Bani Israel? Siapa? Rasul. Lihat silsilahnya. Oke, baik. Ismail. Oke, baik. Boleh saya tahu siapa namanya bapaknya Paulus? Kenapa tertawa? Katanya keturunan Bani Israel. Nama bapaknya Paulus siapa? Ya, tirulah ustadz-ustadz yang lain. Tidak menjelekkan agama lain, tapi menguatkan iman sesamanya. Itu yang benar. Loh, kenapa? Anda kan mengatakan Rasul Paulus itu orang Israel katanya, keturunan Ishak. Mana coba silsilahnya? Nama bapaknya Paulus siapa? Paling-paling Martin nama bapaknya.
Siapa Yang nama pasti, bapaknya Paulus? Abang dengar dulu nih Bang. Yang pasti Tuhan kita cuma satu, jalan yang berbeda. Tuhan kita sementara. Buat apa kita Gini, Roy, aku jelasin ya. Tunggu, Mulai nama saat Paulus sebelumnya kan Saulus tuh. Semua yang namanya ada Octavianus, ya, Julius, Saulus, itu semua orang Romawi. Yang ada us itu orang Romawi itu. Mereka pengikut Zeus. Jadi tiba-tiba dari mana dia jadi orang Yahudi? Gimana sih? Kaktus juga orang Romawi itu. Jadi Bang Roy, kita tuh iman jangan sekedar cuman udahlah saya percaya aja ini gitu. Tapi abang nggak baca kitab sucinya, nggak tahu gitu. Inilah sedang disampaikan. Jadi Bang Zuma ini sedang menyampaikan doang. Yang tertulis kan dari tadi dikasih ayat tuh. Kalau Bang Roy Sinaga nggak percaya, bacalah, baca gitu. Kita nggak suruh, wah harus ikut kami gitu, nggak. Tapi baca. Dari situ Anda akan mendapatkan kebenaran. Kalau kami kasih Quran, pasti kamu tolak, betul nggak? Pasti kamu tolak. Ini udah dikasih Alkitab, ditolak lagi. Jadi mau kasih apa lagi sama kamu biar kamu terima? Yang menolak siapa sayang? Ku cium lah kau nanti. Ini di depanku kitab terus ku baca biar kau tahu. Makanya kau slow dulu. Oh, ya, Iman betul. itu bukan keluar-keluarkan saya. Siapa yang keluar-keluar? Siapa yang di sini lagi gaya-gaya bilang, oh saya beriman, enggak. Kita lagi mengedukasi. Perbuatan dan akhlak mula yang membawamu ke kerajaan surga. Bukan keluar-keluarmu. Tapi tiketnya nggak ada. Kamu gimana lulus ujian kalau kamu nggak jadi peserta ujian? Sepintar apapun kamu, nggak mungkin kamu bisa lulus. Orang kamu bukan peserta. Gimana sih? Ya, mungkin Bang Roy Sinaga coba dulu baca dulu ayat Alkitab. Nanti udah selesai baca, baru kita ajak diskusi lagi. Ini ada Bang Salib ya. Ya silakan Bang Zuma, ada yang mau disampaikan buat Bang Salib nih? Iya, jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya Kristen itu bukan bagian dari agama Yahudi yang ada sekarang ini ya. Kristen itu agama independen yang didirikan oleh Paulus di Antioquia dengan menjadikan Yesus sebagai tokoh jadi Tuhan dan mencampurkan dengan Tuhannya Yahudi, sehingga Kristen itu terpecah. Ada yang Yesus only, ada yang Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Trimurti, Trisno dan seterusnya. Itu kenapa? Karena Paulus menggabungkan dua agama. Agama Yahudi digabungkan dengan agama paganisme Roma, maka muncullah kemudian Kristen. Itu bantah saya pakai ilmu ya, jangan emosi. Silakan. Oke, silakan Bang Salib. Saya ada baca, betul nggak Rasul itu buta huruf? Ya, betul. Beliau tidak bisa membaca Taurat, Zabur dan Injil. Kenapa? Hebat juga Allah pemilihnya ya. Iya. Iya. Sebagai Rasul itu. Tapi Bapak hati-hati loh, ada seorang profesor saya dengar mengatakan Rasul itu nggak buta huruf, malah memang yang dia memang nggak buta huruf. Dia. Beliau memang nggak buta huruf. Nah, tadi Bapak bilang buta huruf, mana yang benar? Buta Pak? huruf Ibrani, Aramaik dan juga Greek Yunani. Bedakan itu. Anda harus bedakan. Kalau di dalam kitabmu Kisah Para Rasul, dengar. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Di situ dikatakan Yohanes dan Petrus buta huruf dan Kidiot. Mana tuh? Kenapa ada pengarang kitab Kidiot? Yang betul aja lah Pak. Bapak dibercanda. Lah begitu dalilnya. Begitu dalilnya mau kayak mana? Kita nggak bisa pungkiri. Itu Bapak pengarang, itu berdosa loh Bapak. Makanya Erben kemarin itu nangis. Erben nangis. Dialog sama saya, dia nangis. Dia pelintir kitabnya sendiri. Setelah saya mampu membuktikan bahwa Petrus dan Yohanes disebut Kidiot, dia nangis. Nangis bersama dengan Agatha. Aneh ceritanya. Itu Nabi Isa Bapak, astagfirullahaladzim, ya Allah. Loh, yang dibilang siapa kok? Petrus yang dibilang kok? Petrus sama Yohanes. Lu siapa sih? Petrus sama Yohanes yang idiot. Kamu ngerti nggak Kidiot itu? Selain hidungnya meleleh, air liurnya juga keluar. Habis gitu nggak mandi setahun, nggak pernah ganti baju. Itu Kidiot namanya. Itu yang kemudian
menulis kitabmu? Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dikatakan buta huruf? Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitaba wa la tahuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis kitab sebelumnya, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Ini bukti. Oke? Lalu di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 2, apa kemudian bagian daripada tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tugasnya apa? Diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Apa tugas beliau? Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uh wa hum yal'abun. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, beliau membacakan ayat-ayat itu. Rasulullah membacakan itu. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan beliau adalah seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau dia buta huruf, bagaimana dia membacakan ayat suci Al-Quranul Karim? Coba. Hei, jawab. Hei, jawab. Yang pasti, Bang. Apa yang pasti? Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Islam pun mengimani itu. Ya. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kamu ngomong apa? Kalau tidak pernah ngomong apa? Ini akibat tidak pernah membaca isi kitab, ya kan? Ya. Berdebat hanya bermodalkan Yohanes 1 nomor 1 sama apa itu Alfa dan Omega, terus akulah jalan dan hidup. Hanya itu 3 ayat dijadikan modal untuk berdebat. Babak belur kalian. Itu apa? Setan tertawa ngelihat kalian. Ini kalian kasih pencerahan. Nah, kenapa? Akhlak dan perbuatanmu yang perlu kau tanamkan ke sesamamu. Sekarang kau pergilah tempat saudara-saudaramu, kau nasihati di sana, jangan berkoar-koar. Cukup imani saja kitab kita, usaha ngomong masalah agama lain. Kalau tidak kau langsung ditendang, langsung dimaki-maki. Di tempatnya umat Islam kau dihargai di sini. Kau tidak juga dimaki-maki, kau tidak dihina-hina. Ya, coba kau pergi tempat saudara-saudaramu sana. Kalau tidak langsung dimutilasi kau. Berani kali dia. Saya angkat pedang juga. Waduh, saya. Kayak Yesus dong angkat pedang. Yoi. Waduh. Gimana nih Bang? Mau angkat pedang dia nih Bang? Tuhan pakai yoi. Jadi sudah saya tambah yoi puput. Saudara Roy berhenti mengatakan Nabi kami buta huruf ya. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Yang buta huruf itu yang tadi yang saya katakan, Kisah Para Rasul 4:13, Yohanes dan Petrus adalah buta huruf dan kidiot. Kamu bisa gambarkan orang kidiot? Di bawah, jangan ikuti orang-orang ini yang suka berdebat. Jadi gini Bang Roy, lu kan baca LAI selalu, lu lihat teks aslinya lah. Ini sesat semua nih. Hanya menambah dosa. Seperti Bang Juma nih juga. Pak Framing sesat kau Pak Framing. Pak Framing sesat kau dibilang tuh. Sesat Bang Juma ini jangan diikuti. Kawan-kawan. Pak Framing, Roy, si Framing ini sesat nggak? Al-Quran, ya, saya baca kitab saya untuk melawan segala godaan setan di dalam diri kita masing-masing. Roy, dengar dulu. Itu ada framing nih di bawahku nih. Ini sesat nggak menurut kamu Roy? Halo Roy. Setiap manin, ya,
Yesus sebagai jalan hidup dan kebenaran, ya, untuk sampai kepada Bapa, nggak akan sesat. Oh, standarnya itu. Nggak benar dong. Sampai kepada Bapa berarti Yesus cuma jalan dong. Ya, Yesus jalan. Abang, Tuhan kita cuma satu, Bang. Jalan yang berbeda. Kalau kita seperti ini, ya, Abang. Tuhan memang satu, tapi Tuhan kita beda. Ya, Tuhanmu adalah Yesus. Tuhan kami adalah yang menciptakan Yesus. Beda kita. Tuhan yang satu itu menurutmu kan Yesus, anak orang. Kalau Allah, Tuhan saya yang satu itu adalah yang Allah, menciptakan Yesus. Itu putra Allah. Allah saya juga, Bang. Allah. Gitu dia penyebutannya sebenarnya, bukan au. Bukan au, Bang. Sudah lu tahu nggak sejarah? Sudah mulai mengejar dia, sudah mulai frustasi dia. Nggak gini Roy. Lu tahu nggak asal usul kata Allah di Alkitab lu? Kalau nggak tahu jangan sok-sok ngomong. Kok nggak tahu, Bang? Dan jelas di bang situ. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain selain aku. Aduh, kelas jemaat ini memang. Lu tahu nggak awal mula kata Allah tuh di Alkitab kamu dari mana? Kok bisa ada kata Allah situ? Kok ada kata Elohim, Yahweh, ada Allah gitu? Kok nggak konsisten, berubah-berubah? Tahu nggak, Roy? Kenapa di Quran Abang juga di kitab Abang pakai Allah? Iya. Apalagi kalau di kitab kami kan jelas ya, semua Allah, nggak ada berubah-berubah, betul nggak, Roy? Kalau di kalian Elohim, Yahweh, Allah. Ada nih kitab saya, Bang, Allah semua, Bang, nih, Bang. Oh, nggak ada Elohim ya? Berubah-berubah. Nggak ada Bapak di situ ya? Ada Bapak ada. Jadi kenapa kadang Bapak, kadang Elohim, kadang Allah, kok berubah-berubah gitu? Kadang Tuhan huruf besar lagi semua. Seperti apa? Di banyak nama. Siapa nama? Bang Juma lah di kawannya satu manggil Juma, ya, satu Udin, ya, satu Bos, ya, satu lagi siapa? Uco. Tetap si Juma itu orangnya. Oke. Gitu loh. Jadi apa yang mesti diperdebatkan? Inilah sok tahu. Silakan dijelaskan aja lah, Bang. Enggak, ini tafsirmu. Enggak, itu kan tafsirmu, biar dijelaskan aja lah. Ya, mungkin Bang Juma jelasin biar si Roy ini sadar kenapa nama Allah bisa ada di tempat mereka. Iya, sebenarnya satu hal yang perlu saudara pahami. Nama Allah itu masuk di dalam kitabnya Kristen Indonesia. Itu bukan didasari ilmu, tapi didasari Filipi 1:18. Itu yang perlu Anda pahami. Filipi 1:18 lah yang kemudian mendasari nama Allah ada di Bible. Apa itu? Tujuannya untuk mengelabui, untuk menipu. Itu tujuan kata Allah di dalam Bible dituliskan. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang mampu membantai itu. Mereka tidak mengakui Allah, tidak. Tetapi kenapa mereka gunakan kata Allah? Karena mereka tujuannya untuk menipu berdasarkan dengan perintah Filipi 1:18. Orang-orang Kristen demi untuk menjual Yesus, dia diajari untuk mengelabui. Itu jelas itu dalam kitab saudara. Jadi bukan tanpa alasan Kristen itu menggunakan kata Allah. Tapi karena memang perintah di dalam kitabnya untuk menipu dan mengelabui. Coba Anda baca di dalam 18 dari Filipi 1. Jelas itu di situ. Jadi Kristen ini memang agama yang suka nipu-nipu. Agama suka nipu-nipu memang. Itulah apa? Biarlah Allah nanti maha hakim adilnya, Bang. Abang nggak jangan punya Allah yang menghakimi Anda, jangan. Suma, kok cuma beraninya sama yang awam sih, Suma? Keberaniannya cuma sama yang awam. Memang ada. Ayo sama saya, Suma. Ada Kristen yang tidak awam. Sama gua. Ya, boleh. Ayo sama gua, ayo. Ada Kristen yang tidak awam. Ayo sama gua. Enggak usah sama yang awam, Suma. Kamu enggak awam. Kita buktikan siapa yang sebenarnya penipu, Suma. Mau enggak? Baik. Sekarang saya tanya. Filipi 18, Filipi 1. Kenapa kamu cuma berani membahas Alkitab? Katanya gini kalau berani. Ayo, kita bahas dua arah kalau berani. Bang Juma. Kita bahas dua arah. Bang Juma. Katanya kamu enggak awam. Kamu sebagai penengah ya, host di sini, host. Boleh, gimana bilang? Siapa dulu? Katanya kamu enggak awam. Kalau misalnya satu bicara, selesaiin dulu, satu juga gitu. Iya, langsung aja. Satu lawan dua. Kalian berdua.
Katanya kamu nggak awam. Siapa namanya ini? Nathan. Katanya kamu nggak awam. Berarti kamu hebat Bible. Sepakat dulu nih siapa yang maju. Biar dua-duanya nggak apa-apa deh. Biar boleh. Sekalian penipu-penipu. Gua nyimak aja dulu bentar. Oh, nyimak aja dia. Ya silakan Nathan. Apa yang mau dibahas Nathan? Udah itu kutanya Filipi 1:18. Coba kamu pertanggungjawabkan itu. Kamu katakan dirimu nggak awam. Nathan di unmute. Katanya kamu nggak awam, berarti kamu paham Bible kan? Nah, Filipi 1:18 coba kamu buka, uraikan original teksnya di sana. Coba saya mau tahu. Kamu diajari untuk mengelabui kan? Apa itu mengelabui? Apa itu mengelabui? Hai, jawab. Nathan, unmute. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Hal itu aku tetap bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Agama apa ini kalau bukan agama setan? Pedis kan? Mau kau datang besok? Agama kok diajarin dengan cara mengelabui. Bang Nathan, on mic Bang Nathan. Nanti mungkin dia lupa kasih on mic. Masih terguncang, masih telepon teman loh, tanya jawaban. Bantah saya pakai ilmu teman-teman Kristen, jangan ilmu pret. Call a friend. Mana Nathan nih? Nathan, dibuka mic-nya ya. Jangan main mute dong kalau berani. Alah, penipu ini. Jangan main mute dong kalau berani. Saya di kita bahas tempatmu dua kalau arah. bukan di mute, di kick. Habis itu kamu kick, kita bahas dua arah. Kita bahas dua arah. Saya buktikan Islam itu agama setan. Ayo. Oke, baik. Kita bahas dua arah. Oke, baik. Silakan. Siapa yang agama titipan setan? Oke, baik. Itu temanya ya. Oke, baik. Oke. Ya, baik. Siapa mulai? Saya mulai duluan atau kamu? Saya yang mulai. Biar kamu Oke, silakan. Agamamu itu agama setan. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sorry. Temernya dulu. Kita butuh temer berapa ini? Karena kalau saya gulung kamu hari ini, kita butuh berapa waktu, menit, dan berapa waktu Anda harus menjadi murid saya? 1 jam atau 2 jam? Bang ya mungkin tentukan. Jangan sia-siakan waktu saya. Bang Moto bisa jadi timer, Bang. Akimoto. Oke, kita cari dulu atau aku yang buka sendiri bisa juga sih. Tapi aku pegang. Jadi, di TikTok ini kan bisa timer deh ini, Kojol. Gimana timer ya? Nah, itu caranya aku nggak tahu. Uniriva bisa kemarin dia bikin timer sendiri TikTok ini. Oh masa? Oh enggak. Oh ya, tahu aku tahu. Pakai ini. Tapi peserta lain juga harus diloncatin ya, tahu. Mau berapa menit? Tapi dia nggak bisa pakai waktu itu. Oh ya, bisa. 2 menit aja, Dek. Ini 2 menit ya. Anak bawang udah menantang saya. Oke, udah bisa kita 2 menit ya. Hey, Kak Ros, kenapa kabur, Kak Ros? Loh. Tunggu. Ini gimana caranya nih? Aku. Tunggu. Dimana matikan ya showtime ya? Ya silakan, Bu. Gimana? Lawannya mana? Kabur kayaknya itu kan. Udah kabur. Tinggal si Salib. Waduh, si Salib ditinggalin sendiri nih, kasihan loh. Gimana Salib? Masih kuat atau butuh call of friend dulu? Aku nyimak dulu, Bang. Apa yang kamu mau nyimak? Aku nyimak perkataanmu aja. Biar aku cerna. Gua nggak mau berdebat, gua cuma mau bertanya, tapi aku nyimak dulu sebentar, santai. Mana tadi orang itu? Baru bentar. Kalau nggak ada yang ngomong dari Biaten, aku aja lah yang ngomong ya. Soalnya ada Coki Si Ginting nih. Shalom Bang Coki Si Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim rupanya. Jul. Coba. Mana itu siapa sinaga tadi itu? Congornya itu, Bo. Izin ngomong sebentar, Bang Coki. Ketemu sama orang Batak nih langsung nih. Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Izin ngomong sebentar ya, Bang Coki ya. Bang Jul, yang tadi itu yang Rising Star itu, itu gunanya untuk
cuman satu orang yang bisa ngomong, yang lain Iya, yang lain diam. Tahu. Cuman kalau tidak belum diupdate, kalau belum diupdate semuanya, itu bisa dibuka mute secara manual. Tapi coba aja nggak apa-apa, itu juga bagus digunakan. Itu bisa diatur waktunya kok. Iya, bisa diatur. Tadi aku tes. Iya, karena yang belum gilirannya nggak bisa ngomong sama sekali ya, nggak bisa buka unmute juga. Oke, mungkin Bang Coki ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Kupikir oten, Bang. Wah, udah ini. Alhamdulillah, Bang, saya darah Batak lah. Islam dari lahir, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kau turunin, Bang, ya. Kita nyari oten dulu soalnya. Ya udah, Bang. Tunggu, nih mana oten, di mana oten? Ini si Salib nggak berani ngomong. Tadi mau ngomong padahal dia di awal-awal. Jatah dia aku aja yang ngambil ke Kojul. Janganlah, nanti murtad Bang. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti syahadat lagi. Aku mau menyampaikan 3 patah kata aja. Dari beberapa pengamatan ya, dari diskusi-diskusi yang udah kita ikutin gitu. Setidaknya ada 3 hal menjadi pondasi keimanan kekristenan. Yang pertama, tidak menggunakan akal sehat. Ada banyak konsep dan tata cara atau terkait peribadatan Kristen itu yang mendistorsi satu objek dengan objek yang lainnya, menyamakan roti dengan daging, orang dengan Tuhan, orang dengan domba gitu. Itu sikap-sikap yang tidak rasional, tidak objektif itu. Artinya di sana ada penyesatan terhadap realitas. Nah, itu memang kan kerjaan setan itu. Nah, bahayanya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita nggak bersikap objektif, misalnya kalau ketemu saya Pak Framing, lalu saya kasih minuman, saya taburin dia obat tidur, lalu Pak Framing tanya, saya jawab, oh ini gula, saya bilang. Pak Framing nggak sadarkan diri, dia bisa saya rampok atau saya bunuh, gitu. Dasarnya apa? Bisa kejadian ya karena saya nggak bersikap objektif, saya nggak jujur. Saya menyebut obat tidur itu adalah gula. Nah, di sana artinya terjadi siapa yang manggil-manggil saya? Siapa yang manggil-manggil saya? Daripada diem aja ya kan. Ya, itu yang pertama ya, tidak menggunakan akal sehat. Yang kedua, dogma. Dogma itu adalah maksudnya ajaran atau doktrin itu diterima sebagai suatu kebenaran, nggak boleh ditanya-tanyakan, nggak boleh dibantah gitu. Ini kenapa? Karena memang konsekuensi logis dari ajaran kekristenan itu sendiri yang mana dalil-dalil itu banyak sekali yang bertabrakan, bertentangan gitu. Nah, untuk mengambil keputusan itu ada lembaga otoritatif yang punya wewenang menentukan oh ini dalil ini yang lebih cocok atau ini yang baik, ini yang buruk. Nah, karakteristik yang mengandalkan otoritatif itu atau pihak yang berwenang itulah yang disebut sebagai dogma itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, fondasi keimanan kekristenan ini dibangun berdasarkan distorsi dari kisah-kisah para nabi itu, distorsi dari ajaran-ajaran pagan yang kemudian disematkan, dijadikan itu menjadi ajaran-ajaran nabi gitu. Ajaran Trinitas, 3 Tuhan adalah satu yang berasal dari ajaran pagan, Tuhan bernuzul atau berinkarnasi menjadi manusia, ajaran-ajaran pagan dijadikan menjadi kisah para nabi itu gitu. Padahal nabi-nabi itu sendiri tidak pernah mengajarkan. Nah, ini 3 hal fondasi keimanan kekristenan gitu. Oke, siap. Ini ada Bang Al-Ayubi ya. Assalamualaikum buat Bang Al-Ayubi dan shalom untuk Bang Syafira Siregar. Saya nggak tahu nih Muslim atau Kristen. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Siregar. Islam aku. Hah? Oh, perempuan rupanya. Oh, Islam. Oh, luar biasa. Sekarang marga-marga yang sebelumnya Kristen udah pada jadi Islam sekarang. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Gak ada ya? Gak ada, aku keluarannya ya. Oke, makasih. Kok sekarang yang jadi susah kita kenali yang mana Kristen, mana Muslim nih. Banyak yang marga-marga Batak udah pada jadi Muslim semua nih. Padahal ini marga-marga yang identik dengan kekristenan dulunya. Enggak, justru nenek moyang mereka dulu Islam itu. Mereka jadi Kristen itu karena pemurtatan itu, inkuisisi zaman Belanda itu, Kojul. Iya, cuman kan
Ya kita bilang sekarang kan banyak kan marga-marga ini Batak, Kristen, tapi udah jadi Muslim. Luar biasa ya, alhamdulillah juga gitu. Jadi makin banyak orang-orang dari suku Batak yang memeluk Islam. Kalau sekarang nggak salah udah 50-50% sih. Tapi saya harap bentar lagi udah lebih banyak Islamnya ya, bisa jadi 60-70% ke depannya Islam. Kita cari lagi. Ya, Pak Framing, masih tenggelam Pak Framing? Biasa dipanggil muncul dia. Aku lagi ngajar. Ngajar, aduh janganlah ngajar ngibul lagi bang. Mending abang buka ini aja, buka speaker, dengerin Bang Zuma ngomong, kasih murid-muridnya dengar, biar bertobat juga muridnya bang. Pak Framing. Atau jualan sayur lontong aja Bang Framing. Apain ngajar orang salah-salah? Kuliah doktor, ngajarin kuliah doktor. Ingin kesentil bibir-bibirnya orang ini. Dokter apa? Bang Suma. Dokter seksiologi. Ya, selamat siang Bang Produktor Raja. Produktor Raja. Halo Bang Produktor Raja. Ini Bang. Assalamualaikum Muslim Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mualaf juga nih Bang. Jadi mualaf Bang. Waduh. Allah. Ini semua udah pada mualaf benaran ya, sesuai dengan judul kita. Nih, kalian kapan nih Pak Framing? Halo Pak Framing, kapan mualafnya Pak Framing? Gak pakai akal kayak mana mau mualaf. SKS-nya belum selesai, SKS-nya. Tunggu SKS selesai baru mualaf dia. Oke, Bang Produktor aja, ada yang mau disampaikan? Ya, jadi gini Bang, saya mau pertanyakan itu masalah kitab ya. Kitab 10 firman Tuhan itu yang terdapat di Kristen itu. Ten Commandment itu Musa. Keluaran 20. Ya. Nah, jadi di situ kan tertulis, janganlah engkau mengubah Alkitab dengan tanganmu sendiri, dan barang siapa yang mengubahnya maka dia seorang pendosa. Artinya di surat perjanjian baru itu manusia pendosa ya, karena dia yang mengubah dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Nah, itu aja Bang. Iya, memang dikatakan di dalam 2 Petrus 2, pengajar-pengajar palsu akan muncul di Yerusalem, mengajarkan dan merubah firman Tuhan. Itu ada di 2 Petrus 2. Pengajar-pengajar palsu akan tampil sebagaimana nabi-nabi palsu yang tampil di umat terdahulu, yaitu di umat Israel. Maka di tengah-tengahmu juga akan tampil pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Jadi yang dimaksud di situ adalah kitabnya orang Yahudi dimasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Karena Al-Quran tidak mengambil kitabnya Yahudi, cuman Kristen, agama Kristen yang mengambil kitabnya orang, lalu memasukkan ajaran-ajaran yang tidak berkesesuaian. Kalau Islam itu pesannya satu, yaitu tunggal. Pesan para nabi tunggal, satu, la ilaha illallah, dan percaya kepada para utusan. Kalau di Kristen enggak, utusan menjadi Tuhan. Makanya agama Kristen itu dihasilkan dari ajaran yang dinubuatkan oleh Yesus bahwa akan muncul di tengah-tengah kalian antikristus. Nah, inilah antikristusnya. Mereka inilah yang disebut antikristus. 2 Petrus 2 nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3. Di situ dikatakan di tengah-tengah Bani Israel akan muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Berarti artinya Bang itu Alkitabnya mereka itu palsu ya? Pasti. Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 78 79. Ya. Karena kan saling bertentangan. Makanya itu Bang, ya mau maaf kenapa saya jadi mualaf, karena itunya yang saya membuat saya tidak sejalan karena itu Bang. Yang pertama. Iya. Tidak ada hubungannya antara agama para nabi dengan agama Kristen. Agama para nabi itu tidak ada yang mengajarkan menyembah kepada manusia, apapun ceritanya. Nah, tapi agama Kristen justru menekankan, kalau kita lihat di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, justru menekankan bahwa pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia, murni menjadi manusia, meninggalkan ketuhanannya menjadi manusia. Jadi sebenarnya Tuhannya Kristen itu Yesus. Mereka hanya mengotori mulut mereka dengan mengatakan Allah Bapa, Yahweh, Elohim. Itu hanya untuk apa? Untuk mengelabui saja itu.
Sebenarnya Tuhan mereka itu mutlak, murni, absolut, tidak ada campuran. Yesus 100% adalah jelmaan dari Theos. Theosnya menjelma menjadi manusia Yesus. Jadi yang mati, diludahi, dipukul, ditonjok, disunat itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam Kristen. Begitu ya. Iya, iya. Siap. Makasih. Dia hanya mengambil agama dan poin-poin yang bisa dijadikan sebagai topeng dari agama Yahudi, mereka ambil hanya yang penting-penting saja. Makanya coba lihat kemunafikan mereka. Dikatakan di dalam Efesus 2 nomor 15, segala yang ada di dalam Taurat dan semua perintah-perintah yang ada di dalamnya telah dibatalkan dengan matinya Yesus. Tapi perpuluhan masih mereka pakai. Ya kan? Ya betul, maaf. Terus yang kedua lagi bang, itulah yang kedua bang, yang membuat saya kenapa agak masih tanda tanya. Kan di sini kan sudah tertulis bahwa janganlah engkau menyembah barang berhala yang menyerupai diriku yang ada di langit, di bumi dan di lautan. Nah terus pertanyaan saya, kenapa kita dalam gereja itu melihat ada salib, terus ada patung-patung, ada gambar-gambar. Nah itu apa? Simbol. Artinya Tuhannya itu dijadikan simbol gitu. Iya, Al-Quran mengatakan begini, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah dengan mengatakan mereka menyembah Allah, dan menipu orang-orang beriman dengan mengatakan kami ini adalah umat Tuhan. Padahal sesungguhnya kata Allah mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Coba tanya, Yesus itu Tuhan? Dia Tuhan dalam rupa manusia. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Tetapi 100% manusia, 100% Tuhan. Ini cara-cara nipu diri mereka sendiri. Kita mendengarkan penjelasan itu tertawa-tertawa aja, senyum-senyum aja. Yang mereka ingin tipu Allah, menipu orang beriman. Tapi sesungguhnya mereka tidak sadar menipu diri mereka sendiri. Mana ada Tuhan mati terkutuk dibunuh oleh manusia? Nggak ada. Nggak ada. Sadar enggak mereka itu? Sadar. Tapi mereka menipu. Mereka menipu. Bukan kita yang ditipu, bukan Allah yang ditipu. Karena kita orang berakal. Yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Nah inilah makanya para apologet Islam itu lahir untuk meluruskan akidah mereka yang memplesetkan ajaran para nabi. Jadi maaf ini bang ya, karena saya kan baru belajar juga ini bang, sedikit-sedikit gitu. Jadi pertanyaan saya ini kan masih ada lagi satu lagi nih bang, ini yang terakhir bang ya, pertanyaan saya bang. Bisa bang? Siap, silakan. Jadi pertanyaan saya gini, Yesus yang mereka anggap itu kan Tuhan, sedangkan di Islam kita di Al-Quran mengatakan Isa. Terus perbedaan Isa dengan Yesus itu bagaimana bang? Tolong dijelaskan bang, karena kalau Isa Al-Masih itu ada kan dalam suratnya, surat Maryamnya di Al-Quran gitu. Iya. Jadi pertanyaan saya, kenapa agak mirip perjalanan kelahirannya dengan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus gitu. Tapi yang membedakan itu lahirnya satu di kandang domba, satu di bawah pohon kurma. Nah, itu aja bang. Iya, baik. Jadi kalau dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nggak mungkin orang yang dikasihi lahirnya di kandang binatang, mustahil itu. Berbeda dengan Al-Quran ketika diterangkan dalam surah Maryam ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk memberitakan kepadamu akan lahirnya seorang anak darimu, seorang manusia yang suci. Bukan dari hasil kemudian pertunangan yang hampir diceraikan oleh tunangannya karena dia ternyata hamil. Kalau di Al-Quran Nabi Isa itu ibunya adalah wanita suci. Sementara di kitabnya mereka Maria ini adalah wanita yang bertunangan dengan laki-laki yang nyaris aja diceraikan oleh tunangannya, dan dia sudah memanggil suami istri. Masih tunangan sudah panggil suami istri. Baca Matius 1 nomor 18, satu perikop ke bawah, Anda akan menemukan Yusuf sudah dipanggil istri, Maria dipanggil suami di sana. Padahal masih tunangan. Ada apa ini? Nah, itu yang pertama. Kemudian Nabi Isa alaihi salam itu dikatakan di Al-Quran, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Nabi Isa disebut laki-laki suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia kemudian adalah nabi dan rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel.
diselamatkan. Tapi di dalam kitab mereka apa? Dikatakan Nabi Isa itu adalah ngambil keledainya orang, menghardik orang, menghardik ibunya, dan seterusnya. Bahkan dikatakan mati secara terkutuk di atas tiang salib. Dituduh lagi Yesus membatalkan segala perintah-perintah Tuhannya. Itu tuduhan yang fitnahan yang sangat luar biasa itu. Kalau dia Al-Quran tidak. Dia mengatakan, apakah engkau mengajarkan kepada Bani Israel menyembah dirimu selain aku? Dia mengatakan, Maha Suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku sampaikan. Itu perkataan Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi kalau di Kristen berbeda. Nah sekarang mari kita lihat di 2023 ini. Apakah Nabi Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma? Atau Yesus itu lahir di kandang binatang? Baru-baru ini ilmuwan Yahudi menemukan adanya bibit dari pohon kurma yang diperkirakan usia bibitnya itu, bijinya itu berusia 2000 tahun yang silam. Dan itu terjadi di tanah Yudea, tempat Yesus mengajar, tempat Yesus kemudian keliling mengajarkan Injil. Di sana dia lahir, di sana dia dibesarkan. Ditemukan ilmuwan Yahudi, bukan Islam yang menemukan, Yahudi, biji-bijian yang diperkirakan usianya 2000 tahun silam. Artinya apa yang diterangkan oleh Al-Quran lahir di bawah dekat pohon kurma itu bisa dilihat indikasinya sangat kuat. Nah sekarang kambing domba, palungan. Ilmuwan mana yang bisa menemukan palungan tempat Yesus dibaringkan pada saat dia dilahirkan di dalam kandang? Ada yang bisa menemukan itu. Subhanallah, Al-Quran tidak akan pernah memberitakan berita yang dusta, karena itu berasal dari Sang yang Maha Mengetahui. Sedangkan Bible diceritakan oleh orang yang khidiot berdasarkan Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Subhanallah. Lanjut. Ya, makasih Bang atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini menambah keimanan saya lagi Bang. Kurus semangat, kurus semangat. Iya Bang. Terus ini lagi Bang, ada lagi satu yang terakhir Bang. Nah, iya, betul baik. Itu seperti dari mana mereka mengambil wajah Yesus yang sekarang mereka agungkan itu dalam bentuk patung dan gambar gitu. Perjamuan terakhir, terus waktu dia di atas kapal dihantam ombak itu wajahnya Yesus itu mereka dapat dari mana? Apakah orang bule yang dituhankan gitu, yang dia foto atau gimana? Itu butuh pencerahan Bang. Iya, jadi sebenarnya sekali lagi saya katakan ya, Allah mengatakan barang siapa yang mengada-adakan kebohongan itulah mereka yang mengingkari ayat-ayatku. Dan sesungguhnya mereka yang ingkar terhadap ayat-ayatku, mereka adalah pendusta. Gitu. Nah, mereka mengingkari Al-Quranul Karim sebagai ayat yang datang dari Allah. Coba lihat kelakuannya. Apa yang mereka pertontonkan setiap hari? Mereka setiap negara beda foto. Kita bingung yang mana sebenarnya foto Tuhannya yang sebenarnya ini. Di Afrika keribu, hitam, matanya bola. Di Cina lurus rambutnya, alisnya juga bagus, matanya sipit, kulitnya putih. Ini yang mana ini? Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu adalah Yesus, apa dasar pijakannya? Oh itu hanya karikatur aja. Ini lucu-lucuan. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada gambarnya, tidak ada patungnya, nggak ada fotonya? Kenapa? Ini hikmahnya agar umat Islam itu tidak mengada-adakan sesuatu yang tidak ada bersumber dari Tuhan. Nah sekarang mana coba? Jangankan orang Kristen, tentara Romawi saja tidak tahu yang mana yang Yesus ini yang sebenarnya. Sampai-sampai Yudas mengatakan, yang aku cium itulah Yesus. Tentara Roma nggak tahu. Kok tiba-tiba ada gambar Tuhan? Nah ini apa ini agamanya kayak gini? Host, gue turun dulu host, lagi kerja nanti bentar balik lagi. Bang Suma, turun dulu. Oke Bu. Oke siap. Salib, kok pergi dek? Kayak gitu. Jadi ya mereka saja bingung. Ada apalagi kita. Yang mana ya? Yang Yesus ini yang mana? Ada fotonya kayak gitu. Yesus orang Ibrani. Iya kan? Kenapa gambarnya bule? Mana yang sebenarnya ini? Jadi mengada-adakan sesuatu. Benarlah apa yang abang katakan.
di dalam Ulangan 4, jangan engkau menambahi, jangan engkau mengurangi. Nah, ini ditambah-tambahkan ajaran kayak gini. Habis itu dikatakan Kores ini Sumang, ajaran. Kores Sumanga ini, Bang Suma, Iya. Kores Sumanga. Oke, Samune. Oke, lalu kita raja. Kan dia apa di sana tuh? Gula cila, Masih gula banyak merara. pertanyaan, tapi biarkan Iya. biarkan ya teman-teman lain lagi yang bertanya. Biar saya diam aja dulu. Juma boleh tanya. Bang Juma. Iya. Dari sekte mana, Bang? Assalamualaikum Uniri, Pak. Waalaikumsalam. Ada si Bers tadi, ada si Salib ya. Pergi kerja dia. Halo Bang Juma. Ya, halo Paman. Boleh bertanya Bang Juma? Iya, dari sekte mana, Om? Saya Kristen Bang Juma. Iya, sekte mana? Kristen Protestan. Oh, protes. Oke. Tadi Bang Juma bilang Yesus itu orang Ibrani kan? Iya. Tapi kenapa jadi nabi di dalam Al-Quran? Oh ya, memang beliau nabi, di dalam kitab saudara juga dia nabi. Ya, di dalam Al-Quran yang dipertanyakan Bang Juma. Ya, dalam Al-Quran betul dikatakan dia adalah nabi untuk Bani Israel. Kenapa untuk Bani Israel kenapa jadi nabi di Al-Quran? Ya, bukan jadi nabi di Al-Quran. Al-Quran menarasikan dia adalah nabi untuk Bani Israel. Menarasikan ya. Berarti Iya. enggak benar gitu ya. Maksudnya? In huwa illa abdun an'amna alaihi li Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba dari Israel. Kenapa jadi nabi di Al-Quran Bang? Kenapa dimuliakan Al-Quran Bang Juma? Ada apa ini? Kenapa Nabi Isa dijadikan mulia? Kenapa Nabi Isa dijadikan nabi? Umat Islam diinformasikan oleh pencipta langit dan bumi, Nabi Isa itu adalah nabi bagi Bani Israel. Kenapa jadi nabi di Al-Quran? Karena itu sudah benar informasinya, kuculuk. Emangnya Al-Quran untuk informasi? Ya, Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia yang sehat otaknya. Gak nyambung. Kok nggak nyambung? Salah nggak ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah nabi bagi Bani Israel? Salah nggak? Namanya nabi itu diberikan firman untuk, ya kan? Untuk Bani Israel. Ya. Anda Bani Israel? Atau Anda serigala nyamar domba? Saya Kristen. Ya, Kristen berarti penyamar. Kristen itu apapun sektenya pasti penyamar. Penyamar gimana? Penyamar, Anda bukan Bani Israel. Tadi Bang Juma bilang Kristen itu mengambil dari kitab Yunani. Betul sekali. Orang Kristen itu mengambil kitabnya orang Yahudi. Itulah Kristen, bukan Bani Israel ngaku-ngaku pakai seragam Israel, bukan polisi pakai seragam polisi. Ya gadungan. Al-Quran mengambil nabinya Israel. Kok Al-Quran mengambil nabinya Israel? Jadi kalau ada berita di Indonesia menceritakan orang Amerika, itu artinya orang Indonesia mengambil haknya orang Amerika gitu? Emangnya kitab suci itu untuk bocor halus. Emangnya kitab suci itu memberitahu ini nabi gitu? Itu yang disifati kitab suci saya. Kenapa Anda yang mau ngatur? Kenapa Nabi Isa jadi nabi di Al-Quran? Kenapa Yesus jadi Tuhan di Kristen? Sementara Yesus untuk Bani Israel bukan Tuhan. Kenapa di Kristen jadi Tuhan? Siapa yang ngajarin Kristen Yesus itu jadi Tuhan? Apakah ada Nabi Isa berkata dia menyembah Tuhan yang disembah Muhammad? Coba cari. Ya, enggak mungkin karena Nabi Muhammad SAW itu datang belakangan. Jadi nabi di dalam Al-Quran. Iya, karena memang beliau nabi. Yang salah kalau di Al-Quran diceritakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu yang salah. Layaknya di kitabmu. Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Tiba di Kristen agama pagan dia jadi Tuhan. Siapa yang ngajarin? Kenapa dia jadi nabi di Al-Quran? Kenapa jadi Tuhan di Kristen Yesus itu? Kenapa? Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Kenapa? Kenapa jadi Tuhan di kitabmu? Kenapa? Kenapa jadi Tuhan Yesus itu di kitabmu? Kenapa? Kok balik bertanya? Lah, di kitab pengajaran Yesus, orang-orang Yahudi mengajarkan dia nabi. Bertanya, tadi katanya hafal Alkitab. Sekarang aku tanya Al-Quran, malah balik bertanya.
Jelas, saya kan udah jawab. In huwa illa jadi nabi di abadun an'amna disembah Muhammad alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Apa yang salah? Ketika saya mengatakan Isa adalah nabi, apa yang salah? Ketika kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan, semuanya salah. Nabi Isa diutus untuk bangsa apa? Bani Israel, kucluk. Islam Bani Israel tidak. Islam Bani Israel atau tidak? Bani Israel Muslim. Islam Bani yang Israel taat tidak. kepada perintah-perintah Tuhan adalah Muslim. Abang bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Bukan. Jadi saya apa bukan jadi Bani Israel. nabi di Al-Quran? Kucluk, bocor halus kamu. Kucluk, bocor halus. Kamu mengakui Yesus itu nabi atau bukan? Apakah ada Nabi Isa berkata dia menyembah Tuhan yang disembah Muhammad? Coba kasih dalil dari Al-Quran. Dia mengatakan menyembah Tuhan yang datang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan menyembah Tuhan yang disembah Muhammad kan? Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengutus Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Mana dalilnya Yesus sendiri berkata begitu? Mana dalilnya Yesus sendiri mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Berarti abang mengklaim masa nabi dari bangsa lain dijadikan nabi di Al-Quran? Gimana itu bang? Loh, gimana? Apanya yang bagaimana? Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah apa yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kamu tahu? Kamu tahu? Nggak tahu, kubacakan samamu. Dengarkan baik-baik. Pasang mulutmu kalau kupingmu tidak sanggup untuk mendengarkan saya. Pasang mulutmu mendengarkan saya bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan untuk aku katakan kepada mereka. Apa itu? Sembahlah Allah. Oke? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini Nabi Isa alaihi salam mengakui dia mengajarkan menyembah kepada Allah. Dikit, Bos. Mana dalilnya Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Apakah ada Yesus berkata dia menyembah Tuhan yang disembah Muhammad? Maka dia dari Nabi di Al-Quran. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan Bani Israel sembahlah Allah, sebab Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu dalilnya. Allah yang disembah Muhammad atau ya mana? Betul. Tidak ada dibilang Allah yang disembah Muhammad. Mana dalilnya kalau ada? Tunggu loh, ini kadang-kadang aku bingung lihat teman-teman Kristen ya. Logikanya gini. Iya, rusak otaknya gini. Pernah nggak Musa mengatakan aku menyembah ya kepada Tuhan ya yang disembah oleh Nabi Daud? Kan Muhammad kan menyembah Tuhan yang di Mekah. Allah yang di Mekah. Tuhannya Bani Israel, dengarkan. Tuhannya Bani Israel itu apakah Tuhan untuk Mekah atau tidak? Atau dia Tuhan hanya wilayah Israel saja? Kecil kali cakupannya. Udah habis koinnya bang, udah turun dia bang. Tadi koinnya masih banyak. Betul, karena apa? Nggak nyambung, masa nanya tuh yang bermutu kenapa sih gitu kan? Sama kayak tadi. Apa mungkin Abraham ngomong, oh saya akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa gitu? Kan nggak nyambung gitu. Iya, dia bermutu itu Jul. Iya, kadang tolong Kristen yang naik tuh sanggah dengan
analogi yang bagus gitu. Jangan berharap banyak kau Jul. Ada aja harapanmu. Nah, masih mending lu Uneripa yang jadi Oten. Kemarin kita jadi Oten, masih kita. Udah aku aja lah yang contohin cara jadi Oten yang baik ya. Kayak gini kalau nanya sama Bang Zuma itu. Bang Zuma, pertanyaannya. Oh ya, lanjut Bang. Bang mau diajarin jadi Oten atau mau jadi Oten independen? Atau dibantu? Atau saya bantu Abang Baritahon ya. Oke, saya sama Bang Baritahon tenang aja, kita hajar Bang Zuma. Ayo Bang, lanjut Bang. Ya, silakan. Jadi tak sengaja tadi melihat live ini jadi gabung nyembrung ya. Jadi memang Bang Zumanya sangat semangat ya menjelek-jelekkan. Bukan menjelek-jelekkan sih. Saya Kristen Bang, saya Batak, saya Kristen, keluarga besar Kristen. Ya, jadi saya di Parakatin. Ya, jadi memang selamat datang di Room Akal Sehat ya Bang. Teman-teman saya juga banyak yang Muslim. Saya juga sering sama kawan ke masjid untuk menemani mereka sekedar sholat ya. Lebih parapat. Jadi saya pikir seperti ini perdebatan tentang Kristen, dan ini pastilah dari sudut pandang teman-teman Muslim seperti yang Bang Juma sampaikan ya, itu it's okay sih, semuanya nggak masalah karena dasar kita berbeda Bang. Saya punya dasar iman saya di Kristen, Alkitab. Abang punya dasar itu. Jadi sebagaimanapun Abang sampaikan itu it's okay aja karena dasar Abang adalah dengan Al-Quran. Kita menghormati itu. Jadi saya pun sebagaimanapun Abang sampaikan di sini tidak saya punya pandangan yang akan saya jelaskan ke Abang Pak, tentang misalnya tadi Filipi 1 ayat 8. Saya punya persepsi yang berbeda, pandangan berbeda tentang ini. Dan aku yakin Abang tidak akan terima itu begitu. Karena gimana 18 Bang, 18. Iman kita sudah berbeda Filipi ya. 1 18 ya. 1 ayat 18 ya saya baca tadi. Jadi pasti berbeda. Karena itulah sampaikan aja Bang sama Bang Zuma. Apa poinnya coba? Sampaikan aja coba. Iman kita sudah berbeda Bang. Oh itu jadi, jelas, tanpa Anda jelaskan jadi, pasti. Mungkin. Nah itu dasar kita. Jadi kalau sudah iman kita sudah berbeda, tak akan mungkin apa yang akan kusampaikan ini Abang pahami secara logika. Jadi iman itu bicara keilahian memang. Ada memang keilahian itu berbicara kadang-kadang yang di luar nalar kita Bang. Injili aja Bang Zuma itu Bang. Coba, gini Bang. Abang coba aja dulu. Coba kita ajarkan Kristen versi Kristen coba kepada saya. Ajarkan versi Abang. Mana tahu Bang Zuma dibaptis. Ada berita kan ada perintah. Ini bisa berdoa Bang. Karena beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Saya juga kan makhluk. Coba Injili saya Bang. Saya tidak akan bisa membuat Abang bertobat. Karena kita percaya sebagai berarti sia-sia Yesus mengajarkan sampaikanlah Injil ke semua makhluk. Berarti ya Abang udah mengalah dulu. Abang pikul salib lah. Ya pikul salib. Yang membuat orang itu bertobat Yesus sampaikan Injil ke seluruh makhluk. Kuasa Tuhan itu sendiri. Kita nggak ada kuasa membuat orang bertobat. Aduh. Ini menyepelekan Yesus Abang ini. Abang ya Yesus mengajarkan sampaikan Injil ke seluruh makhluk. Bang Zuma makhluk, aku makhluk. Sampaikan aja lah Bang. Mana tahu nanti mana tahu Julius dibaptis besok. Misalnya Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Tetap yang mempertobatkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan kita hanya alat Tuhan mempertobatkan itu. Jadi, nah Abang jadi alat Tuhan aja Bang. Abang diperalat sama Tuhan kan, silakan Abang jadi alatnya menyampaikan Bible kepada Bang Zuma. Injili Bang Zuma, saya bantu Abang ke belakang. Injil itu adalah kita percaya bahwa juru selamat satu-satunya di dalam Tuhan. Kenapa kita sampaikan itu ke Bang Zuma? Bilang sama Bang Zuma itu. Ajarin saya supaya saya ajarkan Anda bukan cuma Yesus yang juru selamat satu-satunya. Itulah yang kami imani Bang. Itulah yang kami percaya. Iya. Maka dari itu ketika Anda mengatakan inilah iman saya bantah dengan pengajaran Yesus. Yesus tidak mengatakan seperti itu tentang iman Anda. Ayo, siapa yang mengajarkan Yesus satu-satunya juru selamat? Yesus sendiri, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Nanti kalau kita sampaikan Bang, pasti Abang bantah. Yesus yang mengatakan bagi pelacur dan pemungut cukai sampai ke surga lebih dulu daripada pendeta, hanya karena percaya kepada Yohanes. Matius 31. Sesungguhnya pelacur pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga daripada kalian, sebab mereka percaya kepada Yohanes. Seperti Yohanes adalah juru selamat bagi pelacur. Bapak belajar di mana? Maksud Yesus dengan perkataan itu, karena justru banyak kenapa pelacur apa semua? Karena memang percaya enggak? Cuma kalau ngata-ngatain Kristen, enggak usah ngomong-ngomong Kristen kau. Percaya tidak bahwa
pelacur ini keselamatan dari penyaliban Yesus mati terkutuk? Percaya enggak? Kan tidak. Semua untuk semua, Bang. Pelacur pun ya diselamatkan. Iya, tapi selamat karena percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada Yesus. Makanya bilang, ada cara pandang pemahaman tentang ayat itu secara prinsip kita berbeda. Ya, secara iman oke, Anda mengimaninya oke, tapi Anda meninggalkan akal. Anda meninggalkan akal ketika Anda menjadi seorang Kristen berbicara mengenai konsep keselamatan. Saya yakinkan itu. Justru sebaliknya, karena iman yang kumiliki, aku melihat abang justru yang tidak masuk akal gitu. Oke, sekarang mari coba sebentar aja kita berdiskusi, sebentar aja bang. Makanya aku bilang, karena kita tunggu. Berbeda, nggak akan mungkin Saudara, jangan menurut saya, menurut Yesus aja. Kunci keselamatan menurut Yesus itu menyembah dirinya atau mengimani sebagai dirinya itu sebagai utusan Tuhan. Jawab. Menurut Yesus, jangan menurut saya. Menurut Yesus, keselamatan memperoleh hidup yang kekal itu menyembah dirinya atau mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Jawab. Menurut Yesus. Silakan. Enggak bisa jawab. Abang mau kubantu bilang, kubantuin. Saya bantu Uni Soviet. Saya meluruskan. Ini kubantuin abang ini. Ini Bang Bar. Harusnya Anda berterima kasih. Saya memang berat. Kenapa? Karena iman ini yang harus ditinggalkan demi untuk kebenaran akal dan wahyu. Itu susah. Maka Anda mengatakan Bang Suma keliru, Anda salah memahami. Giliran saya tanya, menurut Yesus hidup kekal diperoleh dengan cara menyembah dirinya atau mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan? Jawab. Kalau abang akhirnya tidak keliru menurut versi saya, abang aku yakin abang sudah jadi Kristen. Anda hanya menertawakan saya. Saya tanya apa barusan? Coba. Hidup kekal. Bukankah kita beragama untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya tanya, hidup kekal diperoleh menurut Yesus, apakah mempertuhankan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri atau hanya mengimani dia sebatas utusan Tuhan? Coba Anda jawab. Menurut Yesus yang mana? Mempertuhankan Yesus, Bang, sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Nah, inilah kita. Makanya saya bilang seperti apa? Nah, inilah kita apa? Saya berdasarkan Yesus, Anda berdasarkan gereja. Yang mana yang benar sebenarnya, Yesus atau gereja? Kan itu poinnya, Bang. Yesus atau gereja yang benar ini? Abang udah nggak nyambung penjelasan abang menurut versi saya. Karena saya mau kiriman. Yang tidak nyambung. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah apa? Hidup kekal itu menuhankan dirinya, menyembah dirinya, menggantikan Yahweh dengan dirinya, atau cukup mengimani dia sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab coba. Jujur coba. Semuanya hidup kekal versi kita. Bantu nih. Kalau nggak sanggup nanti gua bantu juga. Bang, bagi kawan gini loh. Bang, izin Bang.